Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita memberi yang terbaik dalam kehidupan kita di pagi hari ini sebelum memulai semua aktivitas kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sembah Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, kami membawa korban syukur kami membawa pujian kami Tuhan. Ditinggikan nama-Mu Tuhan, diagungkan, kami sembah, kami membawa ucapan syukur, korban syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Sembah Tuhan, terima kasih. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sembah Tuhan, sebab Tuhan baik Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu ya Bapa. Tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan, kami muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sembah Tuhan, tinggikan nama-Mu, agungkan.
korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya seperti Engkau. Oh, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Tuhan, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu, sebab kebaikan-Mu. Kami menaikkan pujian penyembahan di hadapan-Mu, karena Engkau Allah satu-satunya yang layak kami tinggikan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Dan kami rindu Tuhan, karena kami, apa yang Tuhan karuniakan kepada kami, boleh kami gunakan ketika kesempatan itu masih ada. Kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan pakai kami untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh sungguh memahami, untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Berbicara kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dari kitab 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 14 dan 15. Timotius pasal yang ke-4, 1 Timotius pasal 4, ayat yang ke-14 dan 15. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca firman Tuhan, demikian bunyinya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudara, ayat keempat dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Saudara, ada satu kebiasaan yang saya dari dulu suka bertanya-tanya ya, tapi sampai sekarang sering dilakukan. Ketika orang meninggal, seringkali dibawakan beberapa barang. Termasuk biasanya ada orang yang ngikut sertakan Alkitab. Ada yang sampaikan juga kacamata. Kacamata dan Alkitab. Memang saya sempat kadang tergelitik ya.
ini waktu hidup rajin baca Alkitab atau tidak? Pernah baca Alkitab atau tidak? Kok sudah mati dikasih Alkitab? Saya takutnya nggak bisa buka. Nggak bisa tanya juga kan. Tapi sering kali melihat itu. Alkitab ditaruh. Ya, ditaruh dibawa ke sana. Ke kuburan. Dimakamkan. Dan ada juga yang lain, menyertakan yang lain. Yang kesukaannya lah, apa yang apalah. Pokoknya ada. Ada barang-barang dimasukkan. Saudara, sayang ya. Dan apa gunanya? Selain saya nggak ada gunanya juga. Marusak itu barang. Padahal itu bisa bermanfaat. Nah, saudara, yang saya sampaikan itu sesuatu yang terlihat. Yang kelihatan. Bagaimana dengan yang tidak kelihatan? Saudara pernah membayangkan tidak bahwa seumpamanya Shakespeare mati sebelum sempat nulis puisinya, maka Anda nggak pernah membaca puisi Shakespeare yang terkenal itu. Anda pernah membayangkan tidak mungkin siapa? Da Vinci mati sebelum melukis Mona Lisa. Maka saudara tidak akan pernah menyaksikan lukisan yang katanya hebat itu. Lukisan Mona Lisa. Saya sendiri bukan seniman. Saya nggak bisa menilai lukisan itu. Tapi cukup terkenal, bukan? Bahkan sangat terkenal. Saudara, apakah bisa kita membayangkan kalau Mozart mati sebelum menulis lagu-lagunya? Maka kita tidak akan pernah mendengar lagu-lagu Mozart yang hebat-hebat itu. Saudara, bayangkan kalau orang-orang yang sudah menemukan, sudah berkarya, menghasilkan beberapa karya yang populer itu, mati sebelum menghasilkan karya itu. Maka kita nggak pernah bisa menikmatinya. Saudara, bayangkan kalau Musa, dia meninggal sebelum dia melihat semak duri yang menyala-nyala. Apa jadinya? Saudara, bayangkan kalau mungkin siapa? Charles Wesley meninggal sebelum menulis lagu-lagunya. Atau dalam Alkitab lain ya, contohnya ya. Abraham meninggal sebelum Ishak lahir. Sudah bisa bayangkan ceritanya? Orang-orang yang telah menghasilkan sesuatu yang darinya kita belajar banyak. Itu karena semua sudah berhasil, bukan? Potensi yang ada dalam dirinya sudah terlaksana. Saudara, bayangkan kalau semua itu belum terlaksana dan mereka semua sudah mati. Pertanyaan saya, kemana itu potensi-potensi itu? Ke kuburan, ikut dikubur. Saudara, bayangkan, kita lihat Alkitab yang masih bagus di kuburan, sedih. Kita lihat mungkin ada apa, barang berharga. Oh, gitar bagus ya, gitar bagus, ikut dikubur, sedih. Atau ada salah satu film itu, nggak tahu itu kisah nyata atau ilustrasi ya, orang dikubur dengan mobilnya, sedih, sayang.
Itu baru yang kelihatan. Padahal setiap hari yang tidak kelihatan ketika orang mati itu, yang ikut dikuburkan apa? Potensi yang belum terlaksana. Potensi yang hanya masih tinggal potensi, belum digali. Saudara, maka ketika saya merenungkan firman ini, merenungkan rangkaian perenungan kita di awal tahun ini, Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, jangan sampai potensiku gak dikembangkan, gak berguna, aku udah mati. Nanti potensi yang Tuhan kasih ikut dikubur. Tuhan, berarti sekarang setiap kesempatan, potensi apa yang ada pada dirimu, terus gali. Gali. Karena kalau tidak, nanti tidak akan pernah dirasakan oleh orang lain. Tidak akan pernah berdampak bagi dunia ini. Akan dikubur. Saudara, dunia yang sekarang penuh dengan berbagai penemuan. Hal-hal yang canggih. Hal-hal yang betul luar biasa. Itu terjadi karena apa? Karena potensi orang-orang yang menghasilkan itu berperan atau dilakukan, digali. Seandainya potensi itu tidak digali, maka dunia ini tidak akan merasakan dampaknya. Dunia akan tidak merasakan hasil dari penemuan itu. Dari potensi, maaf. Potensi yang digali itu. Saudara, saya mau bertanya kepada kita. Seandainya saya dan saudara tidak dilahirkan, dunia ini kehilangan apa ya? Seandainya saya dan saudara tidak dilahirkan. Dunia kehilangan apa? Ya nggak kehilangan apa-apa ya, orang kita belum dilahirkan. Tapi pertanyaan saya, saudara, Anda sudah dilahirkan lengkap dengan potensi yang besar, tapi tidak digunakan, kemudian mati. Bagaimana? Dunia kehilangan, bukan? Dunia kehilangan. Apa potensi yang ada dalam dirimu? Kembangkanlah. Gali. Jangan cukup puas. Saudara, ketika bicara potensi, banyak orang berbicara itu anak-anak muda, anak sekolah minggu, remaja. Itu aja. Jangan salah. Ada banyak orang yang sampai tua potensinya nggak pernah digali. Maka orang-orang tua saya yang saya kasih, yang saya hormati, selagi ada kesempatan, apa potensimu yang belum engkau gali? Galilah. Supaya berguna, bermanfaat bagi dunia ini. Saudara, tadi firman Tuhan dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Ayo, pergunakan potensi yang memang Allah taruh dalam dirimu. Ayo, gali, gunakan, supaya berguna, berdampak bagi dunia sekeliling kita. Kita percaya bahwa setiap kita memiliki, ya, diberikan kepada kita semua potensi, dan Tuhan Allah ingin kita menggunakannya. Saudara, jangan biarkan kita membawa mati
potensi-potensi itu. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Katakan dan syukuri semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Lebih sungguh lagi katakan semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakai. Bila kita dipakainya. Tuhan, ampuni kami kalau kami kadang tidak mengembangkan potensi yang ada pada kami. Tuhan tolong kami supaya selagi kami memiliki kesempatan untuk kami boleh mengembangkan setiap potensi yang Tuhan karuniakan kepada kami. Jangan biarkan Tuhan hal-hal yang besar yang semestinya Tuhan terjadi melalui hidup kami, tapi karena kami tidak menggali potensi itu, kami hanya pasif, bahkan kami Tuhan tidak mempedulikannya, maka potensi yang besar itu hanya akan kami bawa ke kuburan dan tidak berguna apa-apa. Dan dunia ini pasti akan kehilangan. Karena semestinya ketika kami bertanggung jawab, kami mengembangkan potensi itu, maka dunia ini akan diberkati. Tuhan pimpin kami untuk kami boleh sungguh peka, untuk kami boleh sungguh mengenal, memahami setiap potensi yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan, kalau di antara kami ada orang-orang yang Tuhan memiliki potensi besar, tetapi selalu didiamkan, selalu dibiarkan, biarlah pagi ini hamba-Mu mengambil keputusan untuk menggali potensi itu dan memberdayakannya. Tuhan, kami semua tidak ingin milik-Mu yang berharga, karunia-Mu yang berharga, yang Tuhan dengan kasih Engkau taruh, Engkau letakkan kepada kami anggurkan, kami biarkan, dan kami bawa nantinya ke kuburan. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami supaya kami menggunakan betul-betul memanfaatkan setiap potensi yang ada. Tuhan, pimpin kami supaya kami sungguh-sungguh bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dunia ini, yang mempermuliakan Tuhan. Mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, kami pagi ini juga mau menyerahkan buat setiap pelayanan-pelayanan dilakukan oleh anak-anak Tuhan, pelayanan-pelayanan misi, baik yang dilakukan oleh gereja-gereja maupun oleh lembaga-lembaga misi. Kami mau sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya melalui pelayanan-pelayanan misi dimanapun
Injil kerajaan-Mu diberitakan. Bahwa kami berharga di hadapan-Mu. Kami semua berharga. Oleh karena Tuhan Allah yang telah menebus kami. Dan biarkan setiap pelayanan misi yang dilakukan oleh siapapun dimanapun boleh berdampak yang sungguh-sungguh kepada setiap kami. Tuhan, kami mau berdoa. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang telah menyerahkan diri sebagai misionaris, meninggalkan kenyamanan dan pergi untuk memberitakan Injil. Tuhan juga kuatkan, teguhkan. Berikanlah kepada mereka ini penyertaan-Mu. Sehingga dimanapun mereka ada, mereka dalam perlindungan-Mu. Tuhan, kami mau serahkan kepadamu, supaya kami pun sebagai orang percaya, kami terus menggali potensi yang ada pada diri kami. Kami mengembangkannya, dan kami boleh sungguh membawa dampak bagi dunia ini. Kami sungguh berdoa pagi ini, Tuhan. Kami juga serahkan buat setiap pelayanan penjangkauan kepada orang-orang generasi muda atau generasi Z, Tuhan. Engkau juga yang menolong kami supaya kami bisa menjangkau baik milenial, Gen Z atau apa saja istilahnya saat ini. Dan kami juga berdoa supaya pelayanan misi melalui sosial media, agar sosial media boleh digunakan untuk pemberitaan firman Tuhan, supaya mereka boleh sungguh-sungguh boleh mengenal Engkau. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak hanya membiarkan potensi itu hingga nanti kami kubur dan tidak berguna apa-apa. Tuhan, kami ingin supaya dunia boleh menikmati keberadaan kami di dunia ini. Karena kami ingin Tuhan, orang sekitar kami boleh melihat betapa Tuhan bekerja melalui hidup kami. Tuhan, terima kasih. Seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Saudara kami yang sedang sakit, yang sedang dalam pemulihan, kami sungguh serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya bilur-bilur-Mu, kuasa darah-Mu, menyembuhkan, memulihkan. Dan biarkan Tuhan, anak-anak-Mu tetap setia kepadamu. Tetap setia. Dan biarkan mereka juga terberkati melalui firman hari ini. Dan mereka boleh sungguh memakai segenap potensi yang ada. Sekalipun dalam kelemahan fisik mereka. Potensi yang Tuhan sudah berikan. Tuhan berikan karena Tuhan punya tujuan untuk itu. Tuhan pimpin kami untuk mengerti setiap rencana dan tujuan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, selamat berkarya hari ini dan galilah setiap potensi Anda supaya semua boleh berguna, bermanfaat bagi dunia ini dan tidak nantinya sama-sama ikut dikubur bersama kita ketika kita dipanggil Tuhan. Saudara, selalu tanyakan dalam dirimu, dunia akan kekurangan apa jika aku gagal untuk mengamalkan potensiku? Karena potensi yang diberikan Tuhan kepadamu pastilah berguna bagi dunia ini. Selamat berkarya, selamat mengembangkan potensi kita. Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.